Hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini ialah yang pertama, siswa diharapkan mampu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Tujuan yang kedua ialah siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Baiklah, untuk materi pelajarannya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom di kelas kita. Silahkan anak-anak simak dan pahami video pembelajaran yang telah Ibu berikan. Selamat pagi anak-anak. Silahkan simak dan pahami materi yang akan Ibu jelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau sering disingkat dengan SPLTV. Nah, SPLTV ialah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear dan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV ialah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear dan mempunyai variabel 3 di setiap persamaan. Bentuk umumnya ialah A1 X, B1 Y, C1 Z, sama dengan Nah, bentuk umum dari SPLTV ini ialah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Untuk persamaan kedua, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Yang ketiga, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, yang menjadi variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini kita bebas menggunakan variabel apapun. Bisa saja X, Y, Z atau K, L, M, O, P, Q, A, B, C misalnya. Bebas ya. Yang penting dalam konteks ini menjadi variabel. Kemudian
untuk bilangan yang menyertai variabel, ini kan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Kemudian konstantanya D1, D2, D3. Ini bilangan ini harus bilangan real, tidak boleh bilangan lainnya. Nah, kemudian kan tadi di definisi menyatakan suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear. Nah, yang dimaksud dengan persamaan linear itu seperti apa? Nah, di sini kita lihat dari ketiga persamaan ini dia hanya memiliki pangkat 1, tidak lebih dari 1. Nah, ini pangkat 1 ya, pangkat 1, semuanya pangkat 1. Karena pangkat 1 itulah maka disebutkan dengan persamaan linear. Kalau pangkat 2, pangkat 3 tidak bisa ya, dia harus pangkat 1. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama yaitu kita harus memahami masalah kontekstual yang akan kita bahas. Yang kedua, kita harus memisahkan yang diketahui dengan variabel-variabelnya. Yang ketiga, kita harus menentukan model matematikanya. Dan yang keempat, kita harus menyelesaikan permasalahan kontekstual SPLTV dengan menggunakan beberapa metode. Ada metode eliminasi, substitusi, ataupun metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan satu contoh permasalahan. Nah, misalnya Yuni, Reza, dan Tika pergi ke toko buku, ke toko peralatan sekolah. Nah, Yuni membeli 2 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil dengan jumlah uang 4.700. Kemudian Reza membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 1 pensil dengan harga 4.300. Sedangkan Tika membeli 3 buku tulis, 2 pena, dan 1 pensil
dengan harga 7.100. Pertanyaannya, berapakah harga masing-masing satu buku tulis, satu pena, dan satu pensil? Nah, Ibu bacakan ulang pertanyaan soalnya. Nah, di sini ada Yuni, Reza, dan Tika pergi ke toko peralatan sekolah. Yuni membeli 2 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp4.700. Kemudian Reza membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp4.300. Sedangkan Tika membeli 3 buku tulis, 2 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp7.100. Pertanyaannya, berapakah harga masing-masing 1 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil? Nah, tadi langkah-langkah penyelesaian SPLTV, pertama tuh kita harus memahami dulu permasalahan kontekstual dari permasalahan yang akan kita bahas. Nah, di sini ada Yuni, Reza, dan Tika. Nah, kemudian kita akan menentukan variabel-variabel yang akan kita gunakan dari permasalahan kontekstual ini. Nah, tadi kan ada Yuni, Reza, dan Tika. Nah, Yuni ini kita akan jadikan dia persamaan pertama, Reza persamaan kedua, dan Tika menjadi persamaan yang ketiga. Tadi Yuni kan membeli 2 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil. Kita akan memisahkan variabel-variabelnya dulu. Misalnya, kita akan menentukan variabelnya maksudnya. Misalnya, buku tulis, kita misalkan variabelnya X. Kemudian pena kita misalkan menjadi Y. Kemudian pensil kita akan misalkan menjadi Z. Nah, untuk persamaan 1, tadi kan Yuni membeli 2 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil. Jika kita masukkan ke dalam persamaan, maka akan menjadi 2X tambah 1 pena jadi Y, tambah 1 pensil Z dengan harga Rp4.700. Kemudian Reza, tadi Reza membeli 1 buku, berarti kalau 1 buku X aja ya. Kemudian 2 pena dan 1 pensil dengan harga Rp4.300. Kemudian Tika tadi membeli apa aja? Nah, Tika ada membeli 3 buku, 3X, 2 pena, 2Y berarti, dan 1 pensil dengan harga Rp7.100.
Nah, ini untuk uni ini menjadi persamaan pertama. Ini menjadi persamaan kedua. Kemudian yang terakhir menjadi persamaan ketiga. Nah, setelah kita menentukan model matematikanya, ini sudah termasuk ke dalam model matematikanya. Kemudian kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Tadi ditanyakan berapa harga satu buku tulis, satu pena, dan satu pensil. Berarti jika dibuat pertanyaan maka yang ditanya berapa nilai X, nilai Y, dan Z. Nah, untuk kita mengetahui berapa nilai X, Y, Z ini ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tadi ada cara eliminasi. Yang kedua, substitusi. Dan yang ketiga, gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari masalah ini menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi 3 persamaan ini. Cara yang pertama, kita eliminasi dulu. Cara 1 sama 2 atau 1 sama 3, terserah, boleh mana saja. Sekarang Ibu mau ngambil persamaan 1 dan 2 dulu yang mau dieliminasi. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Nah, kita kurangkan. Nah, kita mulai pengurangannya dari sebelah kiri. 2X dikurang X berarti X. Y dikurang 2Y min Y. Kemudian Z dikurang Z kan 0, jadi nggak perlu ditulis lagi. Sama dengan 4.700 dikurang 4.300 hasilnya 400. Nah, ini kan persamaan linear 2 variabel. Persamaan ini kita misalkan menjadi persamaan ke-4. Nah, tadi persamaan 1 dan 2 udah dieliminasi. Masih tersisa persamaan ketiga. Bisa persamaan 1 sama 3 atau 2 sama 3, terserah ya. Sekarang Ibu mau ngambil persamaan 2 dan 3. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. 3X. Nah, kita kurangkan. X dikurang 3X nilainya min 2X. 2Y dikurang 2Y 0. Z dikurang Z 0. Nah, 4.300 dikurang 7.100 berarti 2.000 min 2.800. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan lagi ya. X sama dengan min 2.800 dibagi min 2 berarti
1400. Nah, X sama dengan 1400 ini kita jadikan dia persamaan ke 5. Kemudian selanjutnya tadi kan ada persamaan keempat, kemudian ada yang kelima. Kita akan eliminasi persamaan keempat dan kelima. Jadi X dikurangi sama dengan 400. X sama dengan 1400. Karena ada yang sama, langsung aja kita kalikan, kita kurangkan. X dikurang X, 0. Min Y dikurang 0, berarti min Y. 400 dikurang 1400, jadi min 1000. Karena ini minus, min Y nya minus, berarti sama aja dengan Y sama dengan 1000. Nah, kita sekarang udah dapat nilai Y. Tadi X juga sudah dapat. Sekarang nilai Z lagi yang belum kita dapat. Maka kita dapat mengetahuinya dengan cara mensubstitusikan X, Y ini bisa ke dalam persamaan 1, 2, atau 3, terserah mana yang dimau. Ibu akan mensubstitusikannya ke persamaan ke-1. Persamaan 1 tuh 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4700. Nah, 2 tadi nilai X nya 1400, jadi 2 dikali 1400 ditambah Y nya 1000 ditambah nilai Z nya kan belum diketahui. Z sama dengan 4700. 2 kali 1400 hasilnya 2800 tambah 1000 tambah Z sama dengan 4700. Kemudian kita tambahkan 2800 ditambah 1000 berarti 3800 ditambah Z sama dengan 4700. Jadi Z sama dengan 4700. Karena ini positif, pindah ke ruas kanan, dikurangkan 3800. Karena nggak muat, ibu letakkan di sini ya. Tadi 3800 ditambah Z sama dengan 4700. Maka Z sama dengan 4700 dikurang 3800. Z sama dengan berarti 4700 dikurang 3800 berarti 900. Maka kita telah mengetahui nilai Z-nya. Jadi tadi di soal berapa harga satu buah buku tulis, satu buah pena, dan satu buah pensil. Jadi kesimpulannya, harga satu buku tulis tadi kan X ya,
atau X ya. Itu tadi X-nya 1.400 rupiah. Kemudian harga satu pena. Pena tadi kita misalkan dengan Y atau Y sama dengan 1.000 rupiah. Selanjutnya tadi diminta harga satu pensil. Harga satu pensil atau dimisalkan tadi dengan variabel Z berarti 900. Nah, jadi kita udah tahu ya berapa harga satu buku tulis atau X sama dengan 1.400 rupiah, harga satu pena atau dimisalkan dengan variabel Y yaitu 1.000 rupiah, dan harga satu pensil atau kita misalkan dengan variabel Z harganya satunya 900. Nah, sekarang tadi kan ini kan contoh pertama. Ibu akan memberikan satu contoh lagi agar anak-anak paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Kemudian soal kedua, diketahui persamaan linear tiga variabel yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, 2X tambah 4Y tambah min 2Z sama dengan 12, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Nah, ini persamaan 1, 2, dan 3. Yang ditanya berapa jumlah nilai X ditambah Y ditambah Z. Nah, sekarang kita dapat menyelesaikannya. Tadi Ibu di awal sudah pernah bilang kalau kita mau mengeliminasi boleh terlebih dahulu eliminasi persamaan 1, 2, 1, 3 atau 2, 3 terserah ya. Yang penting dua persamaan terlebih dahulu. Sekarang Ibu ingin mengeliminasi persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Persamaan 1 yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, 2X tambah 4Y tambah min 2Z sama dengan 12. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2Z dan min 2Z. Nah, maka kita akan menghapuskan dulu atau mengeliminasi variabel Z terlebih dahulu karena mempunyai dua angka yang sama. Maka bisa kita kurangkan atau tambahkan. Yang penting salah satu variabelnya harus hilang atau habis ya. Karena dia positif 2 dan 2, kalau dikurang berarti nilainya bertambah ya kan. Makanya kita harus menambahkan. X ditambah 2X yaitu 3X. 3Y ditambah 4Y berarti 7Y. 2Z dikurang min 2Z berarti 0 ya. Kemudian 16 ditambah 12 jadi 28. Nah, sistem persamaan dua variabel ini kita misalkan menjadi persamaan ke 4.
Kemudian tadi 1 sama 2 sudah, tinggal yang 3. Maka Ibu ingin mengeliminasi persamaan 2 dan 3 ya. 2x tadi ini 1 ditambah 4y ditambah min 2z sama dengan 12. X ditambah y tambah 4z sama dengan 20. Nah, di sini karena dari persamaan 1 dan 2 tadi kita telah menghilangkan z, maka untuk persamaan kedua dan ketiga kita juga harus menghilangkan z ya, supaya akan lebih mudah nantinya. Nah, kita lihat di sini variabel z-nya tidak memiliki angka yang sama. Ini min 2 dan 4. Susah ya kalau tidak ada angka yang sama. Maka untuk menyamakannya kita harus mengalikannya dari masing-masing persamaan ini. Supaya dia bisa 4, maka kita kalikan dengan 2. Yang ini supaya tetap 4, maka kita kalikan dengan 1. Nah, maka jadi 2x dikali 2 berarti hasilnya 4x. 4y dikali 2 8y. Min 2 dikali 2 min 4z. 12 dikali 2 jadi 24. Kemudian persamaan yang ke tiganya lagi, 1 dikali x, x. 1 kali y, y. 1 kali 4z, 4z sama dengan 20. Nah, ini tandanya berbeda. Jadi seharusnya kita kurangkan atau kita tambahkan supaya hasilnya habis. Berarti min 4 berarti harus kita tambahkan ya, supaya hasilnya habis. 4x tambah x jadi 5x. 8y ditambah y berarti 9y. Min 4z ditambah 4z 0 ya, jadi tidak perlu ditulis lagi. 24 tambah 20 jadi 44. Nah, kita telah mendapatkan persamaan yang kelima. Tadi persamaan keempat, sekarang persamaan kelima. Nah, cara berikutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Ibu hapus terlebih dahulu soalnya. Tadi persamaan 4 yaitu 3x ditambah 7y sama dengan 28. 4. Persamaan kelima tadi kita dapat 5x ditambah 9y sama dengan 44. Nah, di sini kita mau menghilangkan apa? Bisa x, bisa y ya, terserah. Sekarang ibu pengen menghilangkan yang x-nya. Karena angkanya tidak sama, maka kita samakan dulu supaya dia bisa habis dikurang atau ditambah. Yang persamaan keempat ibu ingin mengalikannya dengan 5. Sedangkan yang persamaan kelima ibu ingin mengalikannya dengan 3. Nah, 5 dikali 3x 15x. 5 dikali 7 35y. 28 dikali 5 berapa ya? 28 dikali 5 0, 4, 10, 14 jadi 100
40. 3 dikali 5, 15. 9Y dikali 3, 27Y. 44 dikali 3. Kita cari dulu ya. 2, 1, 12, 13, 132. Nah, supaya habis kita kurangkan atau tambahkan. Karena dia sama-sama positif, bisa kita kurangkan supaya habis. 15x dikurang 15x, 0. 35 dikurang 27, berarti 8. Karena variabelnya ini jadi Y. Terus 140 dikurang 132, jadi hasilnya 8. Jadi kalau kayak gini kita bisa menyederhanakan lagi. 8 bagi 8 yang 1. Nah, kita sudah dapat nilai Y-nya yaitu 1. Sekarang kita harus mendapatkan nilai X dan Z lagi ya, karena Y-nya sudah, X dan Z-nya belum. Di sini kita bisa substitusikan ke persamaan 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Karena persamaan 4 dan 5 lebih sederhana dan mempunyai variabel Y di setiap persamaannya, maka ibu ingin mensubstitusikannya ke persamaan 4. Jadi 3x ditambah 7y sama dengan 28. 3 dikali x ditambah 7, y nya kita dapat tadi 1 ya, 1 sama dengan 28. 3x tambah 7 sama dengan 28. 3x sama dengan 28 dikurang 7. Karena 7-nya positif, dipindahkan ke kanan menjadi dikurangkan ya, min 3x sama dengan 27, 28 dikurang 7, 21 ya. Kemudian x sama dengan 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi kita udah mendapatkan nilai Y dan X. Selanjutnya ibu akan mencari nilai Z-nya ya, karena kita belum mengetahui nilai Z. Untuk mengetahui nilai Z, kita bisa substitusikan X dan Y ini. Karena di persamaan 4 dan 5 tidak ada variabel Z-nya, maka bisa ke variabel 1, 2, dan 3 ya. Tadi Y sama dengan 1, X sama dengan 7. Nah, ibu ingin mensubstitusikannya ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga tadi ada X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Ini persamaan ke 3. Nah, tadi kita nilainya X-nya sudah diketahui. X-nya 7, Y-nya 1, kemudian 4Z sama dengan 20. 7 ditambah 1, 8, tambah 4Z sama dengan 20. Kemudian 4Z sama dengan 8 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena dia positif, jadi menjadi negatif ya, atau dikurang. 4Z sama dengan 20 dibagi 8, dikurang 8, 12. Jadi Z sama dengan 12 dibagi 4. Z sama dengan 3. Nah, sekarang kita udah tahu nih Z-nya 3, Y-nya 1, X-nya 4.
Tadi di soal ditanya berapa sih jumlah X ditambah Y ditambah Z. Maka kesimpulannya ya, jadi nilai X tambah Y tambah Z, kita masukkan X nya 7, Y nya 1 tambah Z nya 3. 7 ditambah 1 9, 8 tambah 3 jadinya 11. Jadi nilai X tambah Y tambah Z hasilnya 11. Nah, mudah-mudahan dari kedua contoh yang Ibu berikan, anak-anak mengerti dan paham apa yang telah Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Baiklah, apakah anak-anak semua sudah melihat video pembelajaran yang telah Ibu berikan? Bagaimana? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Nah, jika tidak, Ibu telah memberikan soal latihan di Google Classroom untuk mengetahui seberapa paham kalian atas materi yang telah Ibu berikan. Nah, latihan tersebut silakan dikerjakan dan kumpulkan sesuai waktu yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu SPLTV atau Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. SPLTV ialah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linier dan memiliki 3 variabel. Yang dimaksud dengan persamaan linier ialah persamaan yang hanya memiliki pangkat 1. Kemudian, bentuk umum dari SPLTV ialah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C-nya yaitu koefisien, sedangkan X, Y, Z disebut dengan variabel, dan D yaitu konstanta. Selanjutnya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel, ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu eliminasi, substitusi, dan yang ketiga yaitu gabungan. Selanjutnya, Ibu ingin berterima kasih kepada anak-anak semua telah bersemangat mengikuti pembelajaran daring ini. Jangan lupa besok kita belajar untuk menyelesaikan soal-soal SPLTV menggunakan metode substitusi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.